Bapak dan Ibu, di awal tahun 2026 ini muncul satu kabar penting yang perlu disimak dengan kepala dingin. Seluruh regulasi terkait kenaikan gaji dan rapel disebut telah tersinkron, tetapi besaran dan waktunya masih menunggu kondisi fiskal negara. Lalu, apa yang sebenarnya sudah siap, apa yang masih ditinjau, dan bagaimana mekanisme rapel akan berjalan? Mari kita bedah secara utuh dan jernih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, memasuki awal tahun 2026, pemerintah menyampaikan bahwa berbagai instrumen regulasi yang sebelumnya menjadi hambatan teknis kini telah diselaraskan. Sinkronisasi ini melibatkan lintas kementerian dan lembaga, termasuk peran sekretariat negara, sehingga persoalan administratif yang sempat menghambat di tahun-tahun sebelumnya dinyatakan telah terurai. Kabar ini menjadi angin segar di tengah penantian panjang aparatur sipil negara dan para pensiunan. Namun pemerintah menegaskan bahwa sinkronisasi regulasi bukan berarti seluruh kebijakan langsung berlaku secara otomatis. Tahapan berikutnya tetap memerlukan peninjauan kondisi fiskal serta kesiapan anggaran negara. Untuk memahami konteks ini, penting bagi Bapak dan Ibu memahami kembali apa yang dimaksud dengan rapel. Rapel adalah pembayaran sekaligus atas kekurangan gaji yang seharusnya diterima pada bulan-bulan sebelumnya, tetapi tertunda karena proses administrasi atau menunggu terbitnya aturan teknis turunan. Rapel bukan bonus dan bukan tambahan di luar ketentuan, melainkan hak yang dibayarkan setelah seluruh syarat hukum terpenuhi. Sebagai ilustrasi sederhana, jika kebijakan kenaikan gaji berlaku sejak Januari, namun aturan teknis baru selesai pada bulan Maret, maka pada April gaji baru mulai dibayarkan. Selisih gaji Januari, Februari, dan Maret akan dihitung dan dibayarkan sekaligus. Inilah yang menyebabkan saldo rekening penerima bisa terlihat melonjak saat rapel dicairkan. Dana tersebut bukan dana baru, melainkan hak yang selama ini ditahan sementara oleh negara. Pemerintah juga mulai memaparkan estimasi kasar nominal rapel berdasarkan golongan terakhir saat pensiun. Besaran ini tentu berbeda-beda, tergantung golongan ruang, masa kerja, dan gaji pokok terakhir. Karena itu, perbedaan nominal antar penerima merupakan hal yang wajar dan sesuai ketentuan. Dalam perkembangan terbaru, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen peningkatan kesejahteraan aparatur negara, termasuk ASN aktif dan pensiunan. Namun pemerintah menegaskan bahwa besaran kenaikan belum ditetapkan secara final, karena masih menunggu hasil evaluasi fiskal. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa dalam konferensi pers awal Januari 2026 menjelaskan bahwa kenaikan gaji ASN dan pensiunan memang menjadi salah satu isu yang paling ditunggu. Akan tetapi, keputusan akhir sangat bergantung pada kondisi APBN dalam 1 hingga 3 triwulan ke depan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kebijakan belanja negara tidak mengganggu stabilitas fiskal dan tetap berkelanjutan. Purbaya juga menyampaikan bahwa pembahasan usulan kenaikan gaji telah dilakukan bersama Rini Widiantini. Keduanya sepakat bahwa kenaikan gaji memiliki dampak luas terhadap ekonomi nasional, baik dari sisi konsumsi masyarakat maupun perputaran ekonomi daerah. Namun karena dampaknya besar, kebijakan ini harus diambil dengan penuh kehati-hatian. Pemerintah membuka kemungkinan bahwa pengumuman kenaikan gaji dapat dikaitkan dengan momentum tertentu, seperti pembayaran THR atau gaji ke-13. Namun hingga kini, semua skenario tersebut masih berada dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan resmi. Jika kenaikan gaji nantinya ditetapkan berlaku surut, maka rapel akan muncul sesuai masa berlakunya kebijakan. Namun jika kebijakan hanya berlaku sejak tanggal penetapan, maka tidak ada rapel. Hal ini sepenuhnya ditentukan oleh isi peraturan pemerintah atau keputusan presiden yang akan diterbitkan. Di sisi lain, pemerintah juga tengah mengkaji reformasi sistem pembayaran dana pensiun, termasuk wacana peralihan menuju skema fully funded atau pembayaran sekaligus bagi pensiunan baru. Wacana ini dinilai memiliki kelebihan, tetapi juga membawa risiko terhadap likuiditas dana pensiun dan APBN. Karena itu, kajian dilakukan secara mendalam dan belum ada keputusan final. Dalam konteks pengelolaan dana pensiun, peran PT Taspen tetap menjadi bagian penting. Pemerintah menegaskan bahwa selama ini pengelolaan dana pensiun berjalan cukup baik,
sehingga setiap rencana perubahan harus dikaji cermat agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Bapak dan Ibu, dari seluruh rangkaian penjelasan ini, satu hal perlu digarisbawahi. Sinkronisasi regulasi adalah langkah awal yang positif. Namun, realisasi kenaikan gaji dan rapel tetap menunggu keputusan fiskal dan politik anggaran. Tidak ada pemotongan hak, tidak ada penghapusan, tetapi juga belum ada penetapan angka dan tanggal yang bersifat final. Sebagai penutup, pemerintah mengimbau ASN dan pensiunan untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum resmi. Setiap kebijakan akan diumumkan secara terbuka melalui saluran resmi negara. Dengan memahami proses ini secara utuh, diharapkan Bapak dan Ibu dapat menata harapan dengan lebih realistis dan tidak diliputi kecemasan yang berlebihan.